Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur mari sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih sama-sama diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah. Mudah-mudahan sholat isya kita, sholat sunnah tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam, mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan rahmatnya. Allah curahkan kasih sayangnya kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu bapak hadirin jamaah salat sunnah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-26 ini, fadilah keutamaan kita salat sunnah tarawih adalah yarfa'ullahu lahu sawabahu arba'ina aman. Allah akan senantiasa melipat gandakan atau meningkatkan setiap rakaat ataupun sholat tarawih yang kita lakukan malam hari ini dengan arba'ina aman sampai 40 tahun lamanya. Usia kita yang pendek dengan kita sholat sunnah tarawih di malam yang ke-26 mudah-mudahan menjadi pundi-pundi amal kita untuk mengejar ketertinggalan amalan ibadah kita yang pernah terlewati di tahun-tahun sebelumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka Imam An-Nakhai beliau berkata, "Shaumu yaumin fi Ramadana afdalu min alfi yaumin." Kata Imam Nakhai, puasa satu hari di bulan Ramadan afdalu, lebih utama daripada 1000 hari di luar bulan Ramadan. Wa tasbihatu fihi, dan kita membaca tasbih di dalam bulan Ramadan afdalu min alfi tasbihatin, lebih utama dibanding kita membaca 1000 tasbih di luar bulan Ramadan. Dan yang terakhir, waraqatun fi Ramadan afdalu min alfi raqatin, dan satu rakaat yang kita jalani di bulan Ramadan itu jauh lebih baik daripada 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Maka ini udah 26 malam kita menjalani sholat sunnah tarawih berjamaah. Kalau dikalikan dengan 20 rakaat tarawih, kira-kira udah berapa itu? Ratusan. Makanya sholat sunnah tarawih itu beragam macam rakaat yang sampai datang ke Indonesia. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, beserta witir menjadi 23, yang 8 beserta witir menjadi 11. Ada juga yang ekstrim sampai 36 rakaat. Kira-kira kita pernah nggak sholat tarawih sampai 36? Nah, Nia Rohmah kan pernah 8, beranjak 20. Ya siapa tahu nanti tahun depan bisa 36 kan gitu. Amin. Ya Rabbal, bergetar lututnya itu. Di mana riwayatnya? Yang 8 rakaat Nabi itu sholat sunnah tarawih hanya beberapa malam keluar dari kamarnya. Diriwayatkan Rasul keluar dari kamarnya itu sholat berjamaah bersama para sahabat hanya 3 malam. Malam ketiga, malam kelima, malam ke-27. Sisanya di rumah.
Faidahnya apa? Kenapa Rasul tidak tiap malam seperti kita? Karena kalau Rasul taraweh tiap malam kala itu, maka nanti sahabat akan menganggap sholat taraweh itu dianggap wajib, tidak sunnah. Kalau wajib repot Pak. Siang kita udah puasa, wajib. Malam kita kudu taraweh juga itu. Kalau kitanya tidak punya kegiatan hal apapun. Untungnya malam itu dikategorikan sunnah. Kalau kita ada lembur kerja malam, kita masih bisa tunda tarawihnya di sepertiga malam. Alhamdulillah. Maka dengan keterikatan kita antara wajib dan sunnah, Rasul menyeimbangkan bahwa kesempatan dan kekuatan umatnya tidak semua sama. Makanya dengan yang 8 rakaat, Rasul melakukan samana rakaatin, 8 rakaat bi arba'i taslimatin dengan 4 kali salam. Berarti kalau 8 rakaat, 2, 2, 2, 2. Berarti 4 kali salam. Kalau ada yang 8 rakaat cuma 2 salam, berarti dia pemain bola. 4, 4, 3 nantinya itu. Kayak susunan pemain bola. Jadi kalau mau 8, 2, 2, 2, 2, 8. Nah Rasul ketika tarawih yang 8 rakaat itu, orang-orang ahli Mekah dulu, yang namanya sholat tarawih itu adalah sholat yang diselingi dengan istirahat, tarwihah. Berarti habis tarawih 2 rakaat, selonjoran dulu, pijit-pijitan dulu. Kemudian ada yang ngopi dulu, ada yang ngeteh dulu, ada yang ngemil kurma dulu. Nah, karena tarawih yang dilakukan di zaman Rasul itu yang dibaca rakaatnya beda dengan kita. Kalau kita kan paling kuliah, kulhu. Anakumut, kulhu. Wal asri, kulhu. Tapi kalau Rasul yang dibaca adalah 1 juz Al-Quran sekali berdiri. Nah, kita kira-kira kuat nggak ya begitu? Kuat, insya Allah. Kuat duduknya. Itu 2 rakaat Rasul. Di riwayat yang lain dikatakan dapat 4 rakaat itu ahli Mekah yatufuna bil baitil atiq. Dapat 4 rakaat, mereka nggak selonjoran, tapi malah apa? Tawaf bil baitil atiq dengan di Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. 7 kali. Udah berdiri panjang sampai puluhan menit, kemudian selesai 4 rakaat, muter tawaf. Nah kira-kira yang 8 rakaat yang kita lakukan kalau ada di antara kita, kira-kira ada tawafnya enggak? Kalau ada tawafnya, kira-kira tawafnya kemana? JB. Saya yakin kalau tawafnya di JB nggak balik lagi ke masjid. Iya. Jelas. Iya. Ya, jadi kalau 2 rakaatnya Rasul, tarawihnya yang 8 rakaat wajar yang dibaca 1 juz, 1 rubu Al-Quran. Selesai 4 rakaat tawaf. Nanti dapat 2 rakaat, berdiri lagi, istirahat lagi. Maka bijaknya para ulama kita masuk ke Indonesia, rakaatnya nggak berkurang. Tetapi hanya teknisnya saja yang berubah. Bahwa di mana nanti status dan profesi umat Nabi Muhammad tidak semuanya sama. Besok ada yang kerja, ada yang ke pasar, ada yang ke pegawai kantoran, ada yang kurir, ada yang narik gojek segala macam. Kalau dihantam malamnya 8 rakaat gaya Rasul, yakin besok nggak ada yang kerja. Makanya alhamdulillahnya 8 rakaat dibawa utuh ke Indonesia, tapi dengan bijak para ulama kita untuk menyesuaikan dengan kondisional lingkungan dan fisik kita. Itu yang 8 rakaat. Di mana Rasul sholat hanya 3 malam, kemudian sisanya di rumah. Yang 20 rakaat dari mana riwayatnya? Riwayatnya dari Khalifah Umar ibn al-Khattab. Khalifah kedua tadi itu kata Bilal. Al-Khalifatu Saniyatu Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Umar itu taraweh serempak. Di Makkah, di Madinah 20 rakaat. Diambil dari mana? Disadur dari riwayat anaknya namanya Hafsah. Hafsah ini adalah istri dari baginda Rasul. Kata Hafsah, cerita ke bapaknya, Pak, Rasul itu kalau di rumah habis taraweh 8 rakaat, beliau wayukammilu baqiyaha fi baitih. Atau orang Mekah wayukammiluna baqiyaha fi buyutihim. Kata Hafsah, Pak, ngomong ke Umar, Rasul itu kalau habis tarawih 8 rakaat di masjid bersama para sahabat,
itu beliau menyempurnakan sisa rokaatnya sampai 20 fi buyutihim, di rumah masing-masing. Jadi 8 rokaat di masjid, pulang nyempurnain 12 rokaat supaya jadi 20. Nah kira-kira kita yang 8, kalau pulang nyempurnain enggak? Nyempurnain. Makan kolaknya. Yang 20 rokaat. Jadi masing-masing punya sanad, punya riwayat, asal jangan kita merasa paling benar sendiri. Yang 8 rokaat, oh ini sunnah Rasul. Jangan. Kemudian menafikan kepada yang 20, jangan juga. Karena masing-masing punya riwayat. Dan yang meriwayatkan hadis tidak hanya 1-2 orang. Bayangin, sahabatnya puluhan ribu. Sahabatnya yang hadir ketika di Masjid Nabawi ratusan orang. Nabinya 1. Ketika Nabi ngucap, contoh ngucap 1, masing-masing isi kepala para sahabat itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ketika mereka pulang meriwayatkan ada yang lupa, ada yang sempurna, ada yang makhrajul hurufnya bagus, ada yang sampai di tengah jalan dibegal kemudian lupa hadisnya. Itulah keadaan-keadaan para sahabat yang kalau kita teliti di mana para periwayat hadis meriwayatkan sesuai dengan kemampuan mereka. Maka beragam pendapat, ada yang 8, ada yang 20. Nah, yang 36 dari mana? Yang 36 itu adalah riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, khalifah dinasti Umayyah yang berkuasa hanya 2 tahun saking adilnya. Dinasti Umayyah berkuasa 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar punya bapak Abdul Aziz, punya ibu namanya Ummu Farwa, punya bapak namanya Qasim, Qasim punya bapak namanya Abdullah, Abdullah punya bapak namanya Umar, Umar punya bapak namanya Khattab. Jadi Abdullah, Umar bin Abdul Aziz bin Ummu Farwa bin Qasim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi cicitnya Umar bin Khattab itu berpendapat kita tarawihnya jangan 20, 36. Ditanya oleh para sahabatnya, oleh para menterinya kala itu. Ya Amirul Mukminin, kenapa kok kita nih sholat tarawih 36? Apa kata beliau Umar bin Abdul Aziz? Li'anna atau li'annahum fi fuduli ahli Makkata yazidu fi raqatin. Bahwa supaya kita mendapatkan keutamaan orang-orang Makkah, maka kita mendapatkan atau menambahkan rokaatnya. Karena orang-orang Makkah itu memiliki keutamaan tadi. Dia ada apanya? Ada tawafnya. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz tinggalnya bukan di Mekah. Ketika beliau menjadi khalifah pemimpin, ibu kotanya bukan di Madinah, adanya di Damaskus. Damaskus itu adalah sekarangnya kita kategorikan negaranya namanya Suriah. Yang sampai sekarang perang kemanusiaan tidak berkesudahan. Tiap hari ada aja yang bergelimpangan darah dan nyawa. Nah, di sana adalah ibu kotanya dinasti Umayyah atau ibu kotanya Islam kala itu. Kata Umar bin Abdul Aziz, kita ini jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, di mana Islam itu tumbuh dan subur. Ataupun adanya Islam pertama ada di Mekah. Maka kita yang jauh dari Mekah harus tambahkan rokaatnya untuk menyeimbangi kepada pahala orang-orang Makkah dan orang-orang Madinah. Nah, Indonesia lebih jauh daripada Damaskus. Kira-kira rokaat yang pas berapa untuk Indonesia? 46. Rosi dong. Ya, ini adalah menjadi keutamaan-keutamaan kita ketika kita melacak sejarah dari perjalanan riwayat sholat sunnah tarawih yang kita lakukan. Jangan sampai sholat sunnah tarawih yang kita jalani tidak dilandasi dengan keyakinan dan penuh harapan. Karena kata Rasul, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qoma yaqumu qiyaman atau menjalankan sunnah malam hari, sholat sunnah, yakinan, awahtisaban, dengan yakin dan juga penuh harapan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti di akhir Ramadan kita termasuk predikat orang-orang yang mendapatkan la'allakum tattaqun. Amin.
ya Rabbal Alamin. Itu saja hal ini bisa saya ketengahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.